Selamat datang di channel Hobi. Kita sudah pernah mendapatkan informasi kalau kita mempunyai transformasi linear dari Rn ke Rm, maka transformasi linear itu bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana kalau kita bekerja pada suatu transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W yang dua-duanya berdimensi hingga. Jika kita mempunyai ruang vektor V yang berdimensi M dengan basis himpunan U1 sampai UN dan ruang vektor W dengan dimensi M dengan basis himpunan V1 sampai Vm, kemudian apa yang bisa kita peroleh kalau kita mempunyai transformasi linear dari V ke W kalau kita kaitkan dengan transformasi linear dari Rn ke Rm. Dengan memanfaatkan informasi tentang vektor koordinat relatif terhadap basis, maka kalau kita mempunyai atau mengambil sebarang X anggota dari V, maka vektor koordinat X relatif terhadap basis B itu adalah anggota dari Rn. Oke, kalau X ini kita nyatakan, jadi ini nanti kita nyatakan dalam bentuk matriks koordinat ya, relatif terhadap basis B. Maka simbol ini kita beri arti yang sama. Oke, akibatnya dengan bekerja pada matriks koordinat relatif terhadap basis B, maka bekerja pada V itu sama artinya dengan bekerja pada Rn. Demikian juga pada ruang vektor W, kalau kita ambil sebarang vektor pada W, maka koordinat relatif vektor Z terhadap basis B aksen ini akan menjadi anggota Rm, yang kemudian ini kita akan menyatakan dalam bentuk matriks koordinat Z terhadap basis B aksen. Dengan begitu, perilaku yang dihasilkan pada transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W itu akan serupa dengan perilaku transformasi linear dari Rn ke Rm, di mana transformasi linear dari Rn ke Rm yang sudah kita ketahui, maka dia akan bisa dinyatakan dalam suatu matriks berukuran M kali N. Akibatnya transformasi linear dari Rn ke Rm bisa kita nyatakan dalam suatu bentuk matriks, sehingga ada kaitan bahwa A XB sama dengan Tx terhadap B aksen. Oke. Permasalahannya menjadi bagaimana menentukan matriks A. Kita perhatikan U1 anggota V, maka matriks koordinat U1 terhadap basis B adalah matriks yang berukuran M kali 1, yang unsur pertamanya adalah 1, kemudian yang lainnya 0 ya. Oke. Demikian juga U2 ya, yang pertama dia 0, yang kedua 1, dan yang lainnya 0. Oke. Dan seterusnya sampai kita peroleh, maka UN terhadap basis B adalah matriks yang terakhirnya 1 ya. Dengan memperhatikan matriks koordinat U1 terhadap basis B, maka kita akan peroleh matriks yang berukuran M kali 1 yang isinya adalah 1, kemudian yang lainnya 0 ya.
Oke, demikian juga dengan U2. Oke, matriks koordinat U2 terhadap basis B adalah matriks yang berukuran M kali 1 ya, yang isinya adalah 0, kemudian 1, kemudian yang lainnya 0 ya. Oke. Demikian juga sampai ke UN ya. Terhadap basis B hasilnya adalah matriks berukuran M kali 1 yang isinya 0, kemudian 1 untuk yang terakhir ya. Oke. Kita tahu bahwa transformasi linier dari Rn ke Rm itu bisa dinyatakan atau direpresentasikan oleh matriks A yang berukuran M kali N. Jadi misalkan matriks A-nya adalah A11, A12, A1N sampai AMN, maka kalau kita kenai dengan U1 terhadap B, maka akan diperoleh suatu matriks yang berukuran M kali 1 yang isinya adalah kolom pertama dari A. Demikian juga kalau kita kenai dengan U2, maka kita akan memperoleh matriks yang berukuran M kali 1 yang isinya adalah kolom kedua dari A. Oke, demikian juga seterusnya sampai ke UN ya. Ini akan sama dengan yang terakhir ya. Oke. Kita kaitkan dengan bentuk bahwa A dikalikan dengan matriks koordinat X terhadap B sama dengan matriks koordinat Tx terhadap basis B aksen, maka di sini kita peroleh bahwa A U1 terhadap B itu sama saja dengan T dari U1 terhadap B aksen ya. Demikian juga yang dari sini sama saja dengan T U2 terhadap B aksen sampai di sini ya. T UN terhadap B aksen. Oke, dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa A ini isinya adalah matriks yang kolom pertamanya adalah T U1 terhadap B aksen, kemudian kolom keduanya T U2 terhadap B aksen. Oke, dan seterusnya sampai T UN terhadap B aksen. Oke, dengan demikian kita bisa menyatakan transformasi linier T yang dari V ke W itu setara dengan suatu matriks yang dikenakan dari Rn ke Rm yang isinya adalah kolom pertama adalah TU1 terhadap B aksen, kolom kedua TU2 terhadap B aksen, dan seterusnya sampai TUN terhadap B aksen. Representasi matriks A untuk T dituliskan sebagai bentuk yang seperti ini ya. Bukan bahwa T, jadi ini menggantikan A ya. Jadi di sini ada A X B, maka kita dapatkan T B